Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Di hari keberapa ini? Hari ke-8 Ramadan ya. Luar biasa. Seminggu sudah kita lewati, insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin bermakna. Memasuki pekan kedua. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin konsisten. Ramadan kita semakin berdampak. Ramadan kita semakin membawa kita kepada keberkahan hidup dunia dan akhirat. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar yang harus kita jawab kali ini adalah Ramadan itu perayaan, festival atau perlawanan? Wah, berat banget Ustadz. Oke, kita turunin tonnya sedikit. Pertanyaannya, Ramadan ini apakah ibadah personal atau ibadah sosial? Bagaimana Anda meyakini dan menjalankan puasa? Apakah hanya sekedar ibadah personal atau juga menjadi jembatan menuju kesalehan sosial? Ini pertanyaan yang gampangnya begitu dah. Ya. Nah, kita lihat teman-teman. Bagaimana terjadi paradoks di bulan suci ini? Ya. Bulan suci Ramadan kan bulan kita menahan lapar, kita berpuasa, tetapi justru konsumsi meningkat pesat, meningkat drastis. Kita bicara empati, tetapi sibuk pamer menu-menu berbuka puasa. Subhanallah. Apakah Ramadan ini hanya memindahkan jam makan dan jam tidur kita saja? Tentu jangan seperti itu. Sebab apa? Statistik, lagi-lagi ya, statistik ini menunjukkan konsumsi umat Islam itu meningkat tajam di bulan puasa. Pemerintah mengumumkan konsumsi Ramadan, ya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok ya, selama bulan puasa aman, terkendali. Ya, itu saja yang diatur. Ya. Produsen-produsen minuman, ya, sirup, ya, macam-macam. Semua meningkat. Ya, produksi meningkat, penyerapan hasil produksi juga meningkat, konsumsi meningkat, pengusaha pada happy, pemerintah juga happy, dan biasanya diumumkan oleh Menteri Keuangan stok barang, ya, Menteri Perdagangan stok barang, minyak, beras, sembako, daging, ya, sapi, daging ayam, semua mencukupi untuk kebutuhan Idul Fitri, puasa dan Idul Fitri. Menteri Keuangan mengumumkan belanja, ya, rakyat di bulan puasa meningkat, dan pemerintah menyiapkan uang cash sekian triliun ya, sebagai dana cash di ATM. Masya Allah. Ini statistik yang membuat kita ternganga dan terbelalak. Dan itu terjadi setiap tahun, teman-teman. Maka takwa, definisi takwa sekarang, zaman kita ini, takwa ya 2.0. Mari kita update definisi kesalehan kita. Apakah betul? Ya, ketakwaan yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Selama ini kita mengira takwa itu hanya soal saya dengan Tuhan, yang bersifat selfish. Ya, takwa itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya sekarang, takwa itu juga harus kita relatekan, kita kaitkan dengan masalah-masalah sosial, dengan lingkungan sosial yang ada sekitar kita. Ya, sebab ini akan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu, ya, atas prinsip atau dalam prinsip kebajikan dan ketakwaan. Nah, berarti apa? Ya, kalau kita gabungkan dua ayat ini, maka takwa itu tidak valid tanpa keberpihakan sosial. Takwa hanya menguap di masjid, menguap di sajadah, menguap di keheningan munajat dan doa, istighfar dan zikir, tapi kemudian dia tidak berdampak apa-apa dalam realitas kehidupan kita. Tidak mengekang kita dari hawa nafsu sosial, ekonomi, dan politik kita.
tidak bisa menghentikan dan mengurangi konsumerisme, hedonisme, dan gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Apakah seperti ini puasa yang kita jalankan? Tentu tidak. Jangan sampai. Sebab kalau kita berkaca kepada teologi Al-Ma'un, Kiai Ahmad Dahlan memberikan contoh yang sangat baik dan bijaksana, bahwa agama tidak boleh hanya tinggal di masjid. Ya, Kiai Ahmad Dahlan mengingatkan kita kepada manifesto ilahi di dalam surah Al-Ma'un, ya, di mana Islam itu harus hadir dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk panti asuhan, di medan-medan kemanusiaan. Islam itu harus melayani dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, memihak kaum yang lemah dan tertindas. Ya, dan Islam mengajarkan melalui surat Al-Ma'un bahwa umat atau orang Islam yang abai kepada yang lemah bukan hanya sekedar dosa sosial, tetapi dia dikategorikan sebagai mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya. So, apa? Puasa ini kan sebenarnya simulasi kemiskinan. Ya, orang miskin suka menahan lapar. Orang puasa, walaupun dia kaya, dia menahan lapar, dia agar peka kepada mereka yang tidak punya makanan setiap harinya. Ya, puasa itu menahan dahaga. Agar siapa? Orang kaya yang puasa itu ingat kepada mereka yang kekeringan tenggorokannya setiap hari. Mereka yang kesulitan mendapatkan air bersih di tempat-tempat bencana alam terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Palestina, di Gaza, di daerah-daerah konflik, saudara, di mana pelayanan publik hancur total, pelayanan publik tidak berfungsi dengan baik, infrastruktur rusak, jaringan air tidak berfungsi normal. Dan puasa itu apa? Menahan nafsu, kan? Ya. Menahan nafsu. Ini adalah simulasi buat kita semua, buat para pemimpin, agar apa? Berhentilah kalian menindas rakyat. Ya, berhentilah kalian mengeksploitasi keringat rakyat. Rakyat ini berkeringat, bayar pajak, sementara kalian menikmatinya dengan pesta pora. Mengambil hak mereka dengan cara yang batil, makan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Maka itu, kalau puasa tidak melahirkan empati, ini berarti sinyal spiritual kita itu benar-benar putus. Sinyal spiritual kita benar-benar putus. Lock out. Maka itu, keberpihakan kepada kaum mustad'afin, mereka yang dilemahkan oleh sistem, kekuasaan, dan ketidakadilan, ya, ini harus kita bela dengan spirit puasa Ramadan. Ya, fakir miskin tidak hanya hadir di lampu-lampu merah yang meminta-minta. Kaum mustad'afin hari ini adalah korban struktur yang tidak adil. Maka organisasi, lembaga dakwah, ya, organisasi sosial massa Islam, organisasi partai politik yang mengusung dan membawa embel-embel Islam, dia harus berjuang untuk lahirnya keadilan di Republik ini. Ya, untuk menjaga hak-hak rakyat, untuk menjamin masa depan rakyat, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka lihat wajah mustad'afin hari ini seperti apa? Kaum buruh. Banyak di antara kaum buruh ini upahnya nggak layak, haknya dipangkas terus. Petani yang lahannya terpinggirkan digusur paksa atas nama pembangunan, atas nama investasi asing, atas nama untuk mengoptimalkan, ya, tanah itu harus produktif diambil oleh negara. Rakyat kecil yang menjadi korban kebijakan yang tidak memihak. Apalagi kalau kita lihat melampaui batas geografis kita, ada solidaritas, ya, yang harus kita penuhi. Janji konstitusi kita, amanah undang-undang kita
bahwa kemerdekaan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, maka puasa adalah bulan solidaritas. Ingat, bulan puasa itu bulan solidaritas. Ya, Indonesia merdeka, proklamasi 17 Agustus itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Tapi ada negara yang dulu pertama mengakui kemerdekaan kita dan mendorong kita untuk merdeka, yaitu Palestina. Sampai sekarang mereka belum merdeka. Kita punya hutang sejarah. Kita punya hutang solidaritas. Mereka dulu solidaritas kepada bangsa Indonesia. Pengusahanya, orang kayanya, menyumbangkan hartanya semua yang ada di rekening bank. Mereka sumbangkan untuk perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dari Belanda. Maka keberpihakan itu adalah bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita jangan merasa saleh sementara saudara kita dijajah dan ditindas. Merasa soleh, ibadah sendirian, khusyuk. Merasa sudah jadi orang hebat, menjadi orang soleh dengan sujud panjang kita di tengah qiyamul lail. Dengan berdiri lama kita mendengarkan 1 juz Al-Quran. Merasa sudah soleh. Padahal tetangga kita, saudara kita, ya masih dijajah dan ditindas. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ironi di meja makan. Konsumsi naik, sementara empati kita turun. Dunia memang penuh dengan paradoks dan kita sibuk menyelamatkan diri sendiri dengan ibadah-ibadah personal. Ya. Sementara dunia di sekitar kita sedang terbakar habis. Ya, maka mari kita mereposisi. Ya, hadirkan satu pertanyaan. Bukan sekedar pertanyaan, apakah puasa saya sah, Pak Ustadz? Kalau saya suntik, kalau saya infus, kalau saya begini, kalau saya begitu, apakah puasa saya sah? Apakah puasa saya sah, Pak Ustadz? Pahalanya dapat apa enggak? Tapi sekarang, di zaman kita seperti ini, ya, puasa bukan hanya perayaan, bukan hanya festival, tapi adalah perlawanan terhadap kezaliman. Sekarang kita harus menggeser pertanyaan kita dari sekedar puasa sah atau tidak, menjadi apakah puasa saya ini berpihak? Puasa Anda itu berpihak apa tidak? Maka mari kita lihat dalam sistem operasional di bulan puasa, itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf sebagai alat perlawanan. Zakat infak ini adalah transformasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ini adalah instrumen untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan struktural, teman-teman. Yang kedua, bulan puasa adalah saatnya kita menolak dan melawan konsumerisme. Maka keteladanan hidup sederhana adalah bentuk perlawanan yang paling nyata di era saat ini. Mari kita tolak budaya flexing. Ya, flexing Ramadan. Jangan sampai kita flexing di bulan Ramadan. Justru jadikan kesederhanaan sebagai trending baru di tengah-tengah kita untuk melawan budaya hedonisme dan konsumerisme. Untuk menolong saudara-saudara kita yang terjajah dan tertindas, kita perlu menyuarakan tuntutan mereka. Mereka yang lemah, mereka yang dimarginalkan, mereka yang tidak punya media, mereka yang tidak punya gema untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada sistem tatanan dunia global. Maka kita yang sedang berpuasa harus menjadi suara bagi mereka. Dan bersuara untuk membela kaum mustad'afin adalah ibadah. Jangan pernah netral dalam ketidakadilan. Jangan pernah diam di hadapan penderitaan kaum muslimin. Disinilah Islam berkemajuan, menuntut kita untuk berani bersuara meskipun tidak populer. Teman-teman, ayo kita bikin manifesto Ramadan ya. Manifesto Ramadan. Dari ritual menuju pembelaan. Dari kenyamanan hidup menuju keberpihakan. Ya. Manifesto dari ibadah personal menuju kesalehan sosial.
Ini yang harus kita jadikan manifesto bersama. Sebab Ramadan adalah sekolah perlawanan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita tidak hanya diterima di langit, tapi dirasakan manfaatnya di bumi oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan, bantuan, dan pertolongan kita semua. Nasrul minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.